Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan awali dengan sebuah pertanyaan yang akan menjadi sebuah perenungan. Apakah sistem pendidikan kita saat ini benar-benar telah memerdekakan potensi setiap anak bangsa? Atau justru masih terbelenggu oleh paradigma lama? Nah, kali ini juga kita akan menantang diri kita sendiri untuk merefleksikan kembali bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebuah gagasan yang revolusioner yang mungkin menjadi kunci untuk membuka pintu gerbang pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada peserta didik. Yuk, mari kita bahas. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei yang sebentar lagi akan kita jumpai diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan juga batin. Tetapi sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tentunya seorang pamong harus dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zaman. Dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia bagian timur. Sedangkan dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 dan mampu beradaptasi yang bijak dengan teknologi. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya di Indonesia. Oleh sebab itu, muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya di Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau juga karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut lagi, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti.
Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam penumbuhan karakter anak yang baik. Budi pekerti menjadi keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan juga karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti ini melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya yang merdeka dan juga dapat memerdekakan orang lain. Oleh karena itu, sebuah pendidikan tidaklah menjadi tunggal pendidikan yang terjadi hanya di sekolah saja, tetapi semua harus dapat bersinergi. Adapun trik pusat pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang utama yang harus terjadi yaitu dalam sebuah keluarga. Yang kedua barulah di sekolah dan yang ketiga baru di masyarakat. Ibaratkan kegiatan pertanian, keluarga berperan sebagai penanam benih. Lalu sekolah berperan sebagai bagian yang memupuk dan merawat tanaman tersebut dan masyarakat berperan menjaga tanaman tersebut. Dari tadi telah disebutkan beberapa kali kata merdeka. Lalu manusia yang bagaimana yang sudah merdeka? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi dapat bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan memuliakan orang lain. Ini disebut dengan merdeka batin dan dapat menjadi pribadi yang mandiri. Ini disebut juga dengan merdeka lahir. Kemerdekaan pada diri manusia ada 3 hal, yaitu yang pertama merdeka jiwa, yang kedua merdeka fikir, yang ketiga, merdeka tindakan. Apa sih ketiga tersebut? Mari kita tuangkan dalam cerita yang dapat di-scan pada barcode ini. Dari cerita yang telah disimak tadi, maka makna kemerdekaan harus dilakukan di dunia pendidikan dan pencetak manusia merdeka adalah guru. Guru seperti apakah yang mampu melakukan hal ini? Guru sejati yaitu guru yang memegang teguh dan melaksanakan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya adalah di depan memberi teladan. Maknanya, seorang guru harus mampu menjadi contoh atau panutan anak-anak melalui tindakan dan perilakunya. Ing madya mangunkarsa artinya adalah di tengah membangun kehendak atau kemauan. Maknanya, seorang guru ketika berada di tengah-tengah anak-anak harus mampu membangkitkan semangat, motivasi, dan inisiatif pada diri anak. Tuturi handayani artinya adalah dari belakang memberi dukungan atau dorongan. Maknanya, seorang guru harus mampu memberikan dukungan moral, semangat, dan arahan dari belakang agar anak-anak maju dan berkembang dengan baik. Sekarang mari kita berrefleksi. Sudahkah kita memerdekakan peserta didik kita? Sudahkah kita menuntun mereka sesuai dengan kodratnya? Sudahkah kita menjadi guru yang mampu menerapkan 3 semboyan sebagai guru sejati? Mari kita renungkan apa yang telah kita lakukan selama ini sebagai pendidik yang sejati.